Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azima dengan nomor NIM 0104242104. Saya ingin menyelesaikan tugas saya yang diberikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Muin dengan judul Cinta Seseorang pada Kaumnya, hadis cinta seseorang pada kaumnya. Langsung saja untuk hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzata An-Nasi bin Malik radhiyallahu anhu qadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'min ahadukum haqqa yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim, yang artinya dari Abu Hamzah An-Nas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sama dengan ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun pengertian dari hadis ini yaitu mengajarkan tentang pentingnya rasa cinta dan kasih sayang sesama umat Islam, bukan hanya pada individu tetapi juga kepada sesama kaum atau umat Islam secara keseluruhan. Cinta kepada sesama kaumnya menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang kuat dan menjadi salah satu tanda keimanan yang sempurna. Baik, langsung saja untuk penutupnya. Sebelum saya tutup, dari sama-sama kita mendengarkan kesimpulan yang akan saya bacakan. Kesimpulannya dari hadis ini, yaitu dari hadis tentang cinta seseorang pada kaumnya, adalah bahwa seorang muslim wajib memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama umat Islam. Cinta ini bukan hanya dalam bentuk perasaan tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti membantu, menjaga kesejahteraan, dan memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ini saja dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azima. Saya dari kelas manajemen dakwah C dengan NIM 0104242104. Saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Iqbal Muin tentang pengertian sanad menurut perspektif ulama. Jadi, sanad menurut perspektif ulama ialah mata rantai atau rentetan periwayatan hadis yang menghubungkan kepada teks hadis atau matan. Sanad juga bisa diartikan sebagai keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Yang kedua, fungsi sanad menurut perspektif ulama. Fungsi sanad itu yang pertama itu sebagai pegangan atau sandaran. Yang kedua, sebagai bagian penting dari riwayat hadis. Yang ketiga, sebagai pembeda antara umat Islam dengan kaum lain. Yang keempat, menunjukkan pentingnya otoritas seseorang dalam berilmu. Yang ketiga, ada rantai sanad menurut perspektif ulama. Yang pertama itu perawi. Kalau perawi, dia berasal dari atas ke bawah. Contohnya itu dia dari Rasulullah ke sahabat. Dia dari atas mulainya, dari Rasulullah baru ke sahabat besar, baru ke sahabat kecil, baru dari ke sahabat kecil itu kita ke tabi'in, baru ke tabi'in kecil, baru ke tabi'in atau baru yang terakhir ke ulama. Sedangkan kalau tadi itu perawi, sedangkan kalau dia sanad itu dari bawah ke atas. Kita contohkan dari kebalikan, yang tadinya dari Rasulullah dari atas ke bawah, sedangkan kita sekarang dari bawah ke atas. Dari bawah berarti siapa? Dari ulama baru ke tabi'in,
baru ke tabi'in kecil, baru ke tabi'in besar, baru ke sahabat kecil, baru ke sahabat besar, dan baru ke Rasulullah. Jadi ada perbedaannya. Kalau tadi perawi dari atas ke bawah, sedangkan sanad ini kebalikannya, dari bawah ke atas. Sanad menurut adapun penutup pada presentasi saya pada hari ini, yaitu sanad menurut perspektif ulama ialah merujuk pada rantai perawi yang menyampaikan hadis atau ilmu dari sumbernya, baik dari Nabi Muhammad ataupun sumber lainnya. Dan sanad ini untuk menentukan kualitas sahih atau tidaknya sebuah hadis tersebut. Makanya sanad ini tidak boleh putus, baik itu rawinya, matannya, sanadnya, atau apapun itu tidak boleh putus. Satu saja putus dari perawi tersebut, maka dianggaplah sanad itu lemah atau dhaif. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عليم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملاك الموت الذي وكل منكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذا المجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منا
منا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطعما ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس مغفر لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون عذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وما كانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur sehingga kita dapat melihat video yang saya upload ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kalimat mulia kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit tausiah saya dengan judul, yaitu tentang judul hadis tentang sikap rendah hati dalam berdakwah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha hauha ilayya an tawadhu hatta la yaftaru ahadu ala ahadin wa la yabqi ahadun ala ahadin, rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar bersikap tawaduklah atau merendahkan diri hingga seorang tidak menyombongkan dirinya di hadapan orang lain dan tidak saling menganiaya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin yang saya hormati, Rasulullah SAW sungguh pun ia seorang nabi dan pemimpin besar umat manusia, selalu bersikap tawaduk, sehingga diriwayatkan bahwa orang-orang kecil pun berani berbicara ataupun bercanda dengan Nabi. Sahabat Anas meriwayatkan suatu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi selalu menyampaikan salam meskipun kepada anak-anak kecil. Maksud dari ayat di atas ialah ketika kita sedang berdakwah, janganlah diri kita itu merasa kalau kita itu sudah di atas dari yang lain atau dari yang orang kita ceramai tersebut. Dan jadilah seorang pendakwah itu yang jujur, amanah, dan rendah hati. Karena kita bisa menjadi pendakwah ini juga karena ada bantuan oleh orang-orang tertentu, bukan karena diri kita sendiri yang mengakibatkan nama kita itu naik jadi drastis. Jadi untuk apa kita berdakwah tapi niat kita untuk menyombongkan diri? Itu sama saja kita tidak ada artinya di mata pendengar kita maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya di Indonesia ini, dia berdakwah tapi dia merendahkan orang yang ada di sekitarnya, yang ia anggap orang itu masih di bawahnya. Gak perlulah kita sebut siapa orangnya, kan? Ya, para hadirin yang sedang melihat video saya pada hari ini, mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, mohonlah dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I